3, 2, 1, mulai. HBM TV, Audio Video Podcast. Halo pemirsa HBM TV, kita berjumpa kembali dalam Audio Video Podcast. Bersama saya Adi Fajar, di sesi kali ini kita akan membahas tentang pencegahan virus corona yang dilihat dari sisi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi, serta peningkatan imunitas tubuh. Kita akan hadirkan perbincangannya bersama dengan ahli gizi dan nutrisi, Dr. Tirta Prawitasari, di kesempatan kali ini. Kita simak perbincangannya. Saya tertarik juga sebenarnya membaca pernyataan dokter yang di Facebook itu, bahwa di situ dokter bilang dalam imun tubuh kita tuh sebenarnya tidak perlu ada perlakuan khusus gitu dok ya, untuk dalam rangka meningkatkan imun tubuh gitu. Nah justru di situ dokter bilang bahwa kita tuh ke-trigger ketika kita punya kepanikan soal penyebaran virus corona, sehingga membuat kita ke-trigger juga untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan imun tubuh dok. Nah itu gimana itu dok? Jadi intinya sebenarnya kalau kebutuhan tentang sistem kekebalan tubuh kita itu sebenarnya dia ada dalam keseimbangan gitu ya. Jadi misalnya ya hari-hari aja gitu kayak gitu. Jadi dia tidak perlu mendapatkan lebih dari apa yang dia butuhkan kalau tidak ada triggernya. Jadi kalau misalnya kita tidak sakit, kita tidak terkena infeksi, ya kita tidak punya kebutuhan lebih gitu. Jadi nggak ada gunanya minum suplemen dosis tinggi, karena suplemen dosis tinggi itu tidak terbukti untuk meningkatkan sistem imun, karena karena tubuh kita udah punya kuotanya gitu. Jadi kalau dia punya kuotanya 10 lalu kita masukin 20, yang 10 akan diambil, yang 10 sisanya akan dikeluarkan, akan dibuang gitu. Jadi nggak ada cerita tentang kalau kita minum double lalu sistem imun kita menjadi lebih baik. Itu nggak begitu gitu. Nah, kebutuhan kita itu variatif. Nah, variatifnya itu tergantung dari ada trigger apa sistem imun kita. Nah, sistem imun kita itu di-triggernya itu pertama oleh status gizi. Kalau kita kurang gizi atau kalau kita obesitas, sistem imun kita di-trigger. Kita menjadi kalau obesitas itu kita menjadi radang ringan. Nah, kalau radang ringan, semua peradangan itu yang akan bermain adalah sistem imun, sistem kekebalan tubuh. Jadi akan tertrigger. Kalau kita kelelahan, misalnya olahraga yang sangat berat misalnya, sehingga terjadi metabolisme yang berlipat-lipat sehingga ada melibatkan juga kebutuhan menjadi bertambah, begitu tertrigger lagi. Jadi intinya kalau kita tertrigger baru kita membutuhkan lebih. Jadi kalau kita nggak tertrigger, jadi nggak perlu kita mengkonsumsi banyak itu. Jadi, artinya memang kepanikan orang itu akan berpengaruh juga terhadap kebutuhan imun kita dok ya? Iya betul. Kalau dia suplemen itu adalah suplemen larut air, misalnya vitamin B dan vitamin C, kita minum berlebihan itu akan dibuang, kan akan dibuang. Tapi kalau dia larutnya dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, K, sejumlah mineral begitu. Kalau kita konsumsi berlebihan, itu mau dikemanain? Itu akan tersimpan. Dan kalau dia tersimpan, kita akan mengalami apa yang disebut dengan hipervitaminosis gitu ya, kelebihan vitamin. Dan itu tidak baik juga bagi tubuh. Zinc misalnya, bahwa zinc itu baik bagi sistem kekebalan tubuh, ya betul. Tetapi kalau dia diberi kelebihan dan status kadar zinc dalam darah kita itu lebih, berarti yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah respon yang sebaliknya. Justru dia akan menekan sistem kekebalan tubuh kita, mensupres. Secara bahasa awamnya dok, kalau misalnya kepanikan orang lah menjadikan kita mengkonsumsi vitamin yang berlebih atau vitamin banyak macam lah dari vitamin, apa yang mungkin akan terjadi dalam reaksi tubuh kita dok? Kekebalan tubuh kita justru akan ditekan, justru tidak akan berfungsi baik kekebalan tubuh kita. Jadi nggak usah lah jadi intinya. Atau vitamin E, minum vitamin E adalah antioksidan, tapi ketika dia dikonsumsi yang banyak berlebihan dari yang dibutuhkan, dia bukan vitamin larut air yang mudah dibuang dalam air seni kita, dia akan tertumpuk dalam tubuh kita, lama-lama dia jadi apa? Yang tadinya antioksidan dia menjadi prooksidan gitu, justru jadi lebih buruk gitu. Jadi kalau kita nggak punya trigger itu nggak usah, nggak perlu overacting minum dalam jumlah yang berlebih-lebihan. Kita minum suplemen hanya kalau kita tidak yakin dengan makanan kita. Misalnya kita sulit makan sayur, kita minum suplemen. Sulit dapat buah,
ya kita makan suplemen. Atau kalau kita lagi sakit, atau kalau kita punya keluarga yang manula misalnya. Manula itu memang kekebalan tubuh mulai berkurang dan banyak sekali zat gizi seperti agak rentan juga ya dok ya? Ya, dia boleh kita kasih dia. Atau orang-orang yang sedang sakit, degeneratif, lainnya, misalnya dia hipertensi, dia diabetes mellitus, boleh saya tambahkan. Tapi kalau kita bisa makan baik, bisa makan sayur setiap hari 3-4 porsi per kali dalam satu hari, buah bisa dapat 3 porsi, protein kita cukup, karbohidrat kita cukup. Itu juga mungkin yang bisa dijelaskan dok ke masyarakat gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan tubuh kita itu untuk menjaga imunitas dok? Terutama untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang bergizi dan bernutrisi tinggi juga dok. Artinya apa saja mungkin yang bisa dikonsumsi masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan imun kita dok? Yang pertama yang dibutuhkan adalah protein, itu nomor 1 dulu. Protein kita harus cukup. Orang Indonesia itu makan protein sedikit ya. Jadi itu harus cukup. Rata-rata kalau dia 2000 kalori kita butuh sekitar 4-5 porsi protein. Ini kalau mau bicara jumlah ukuran kita butuh kuliah 2 hari nih kalau mau jumlah ya. Ini kuliahnya kuliah singkat dok ya? Setiap orang berat badan yang berbeda, tinggi badan yang berbeda, usia yang berbeda, aktivitas yang berbeda, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita mau pukul rata, kita butuh 4-5 porsi lah dalam satu hari protein. Itu penuhin dulu gitu. Nah supaya protein bisa dipakai sama badan kita, sama tubuh kita, kita perlu karbohidrat atau lemak. Untuk apa? Supaya karbohidrat dan lemaknya ini menjadi bahan baku untuk mencerna protein itu. Supaya protein itu dipakai betul-betul untuk kebutuhan membangun, menyiapkan sistem imun dan lain-lain. Kalau dia kekurangan, kalau kita tidak cukup karbohidrat, tidak cukup lemak, maka protein yang kita makan akan dipakai sebagai sumber energi. Pada protein tidak pernah dimaksudkan sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Dia selalu, dia dimaksudkan, dia difitrahkan untuk menjadi zat pembangun gitu ya, menyusun struktur otot dan lain-lain sebagainya. Jadi itu dulu, penuhin proteinnya, penuhin karbohidrat karena kita butuh energi. Setelah itu baru kita lihat ke zat-zat mikro. Zat mikro itu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral jumlahnya namanya juga zat mikro, jumlahnya tidak pernah besar. Jumlahnya selalu kecil. Bisa dipenuhi dari makanan, bisa yaitu sayur dan buah-buahan yang harusnya proses memasaknya tidak boleh complicated. Karena kalau dia complicated, maka dia akan merusak zat gizinya. Terutama untuk vitamin B dan C. B dan C itu sangat mudah hilang dan rusak. Jadi kalau kita mau mendapatkan vitamin B dan C, menjadi sangat baik kalau dia dimasak hanya dengan cara yang sederhana. Dioseng sebentar aja, nggak lama-lama panasnya. Direbus sebentar aja, terkukus, tidak lama-lama. Atau dimakan mentah. Kalau kita memang ingin mendapatkan B dan C. Berarti memang yang paling penting dikonsumsi atau dipenuhi oleh masyarakat adalah bahwa vitamin B juga penting ya dok ya. Vitamin C juga penting ya untuk menangkal corona ini. Sehingga nggak bisa bilang paling ya, saya nggak bisa kata-kata paling. Kalau kamu mau sistem imun kita bekerja baik, semuanya harus dipenuhi. Nggak ada yang paling di situ. Kalau kita bicara di level masyarakat, kita nggak perlu seperti itu. Kita nggak perlu sebesar itu. Jadi tidak ada kata paling. Karena kecenderungan masyarakat akhir-akhir ini memang lebih panik untuk untuk berburu untuk mengkonsumsi vitamin C gitu dok. Sehingga di apotek-apotek contohnya gitu. Kenapa vitamin D dan C itu menjadi banyak dibicarakan? Karena dia larut air, karena dia dibuang lewat air seni setiap hari. Dia tidak pernah disimpan. Dia tidak pernah, jadi tubuh kita tidak pernah menyimpan vitamin C. Jadi kalau kita minum 1 gram hari ini, di mana kebutuhan kita hanya 100 mg, 900 mg-nya akan dibuang. Nah karena dia mudah larut air, sehingga dia beresiko untuk kekurangan. Jadi orang ramai ngomongin itu. Dan yang sialnya lagi adalah karena protokol-protokol pengobatan corona itu keluar ke masyarakat, lalu dibacalah di situ tentang vitamin C yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Lalu masyarakat nangkepnya apa? Nangkepnya bahwa berarti harus minum vitamin C dalam dosis besar setiap hari. Kan tidak. Betul.
Karena dia tidak sakit. Kalau dia sakit, dia boleh lakukan itu. Tapi kalau dia tidak sakit, tidak ada gunanya minum dosis tinggi. Itu akan dibuang. Dan tidak perlu juga berlebihan ya, Dok? Iya, dosis tinggi atau berlebihan tidak perlu. Itu akan dibuang. Vitamin B dan C tidak pernah disimpan. Nah, ini juga memang salah satu dari fenomena yang terjadi di masyarakat kita, bahwa kalaulah memang imun tubuh kita menjadi hal yang paling penting dalam rangka mencegah corona ini, Dok. Tapi kenapa ada hal-hal kecenderungan orang kita tuh dalam tanda kutip tuh panik buying gitu, Dok? Tadi misalnya membeli. Karena yang orang lupakan itu kan it takes to tango. Ada dua hal yang mempengaruhi sistem imun kita. Yang nomor satu dari dalam diri kita sendiri, dan yang nomor dua adalah trigger eksternal. Nah, orang sibuk mau menjadi sakti terhadap trigger apapun. Kita sibuk memikirkan cara supaya kita sakti melawan trigger apapun. Padahal cara itu tidak selalu benar. Dua-duanya harus diperhatikan gitu loh. Makan cukup sesuai kebutuhan tubuh kita. Lalu jangan trigger tubuh kita. Jangan trigger gitu. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Jangan banyak makan gorengan. Karena kalau gorengan menyebabkan stres oksidatif tinggi di dalam tubuh kita. Sehingga sistem imun tubuh kita harus jadi jangan trigger imun kita. Saat ini yang paling penting. Artinya hidup bersih, hidup sehat. Pilih makanan yang baik. Jangan bakar-bakar, jangan goreng-gorengan gitu ya. Pilih yang baik. Begitu. Jadi jangan trigger. Kalau begitu kita men-trigger tubuh kita, di saat itu respon imun kita jadi bertambah. Ketika kemudian di saat itu ada virus corona juga, maka dengan mudahnya virus corona akan mengalahkan kita. Kalau saya sih melihat porsi peningkatan kekebalan tubuh itu mestinya tidak perlu lagi disisipi dengan hal-hal yang belum jelas kebenarannya gitu. Hati-hatiin gitu loh. Karena protokol pengobalan COVID keluar, terus apa yang terjadi? Orang bilang di dalam protokol pakai kloroquine. Orang semua beli kloroquine dan minum kloroquine seolah-olah itu suplemen. Padahal kan tidak begitu. Jadi kalau dia bersebar di WA yang diklaim bisa untuk mencegah corona itu ya, Dok ya? Yang nggak tahu, yang orang pemerintah juga mengimpor itu begitu banyak. Padahal penggunaannya tidak sesederhana itu gitu kan. Ada cautionnya gitu loh. Masyarakat dengar kayak gitu malah sampai ada yang minum pil kina dan lain-lain gitu. Ya menurut saya sih ya bahwa kita panik itu wajar karena kita melihat angkanya berkembang begitu cepatnya. Namun kalau saya harus menghimbau sekali, kalau kita belum sakit, hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah hindari trigger. Itu paling gampang. Jangan challenge sistem kekebalan tubuh kita dengan apapun. Jangan di-challenge. Jangan biarkan itu masuk dalam tubuh kita. Jangan di-trigger dengan tidak cuci tangan, pandang enteng, pegang hidung, pegang mata, belum cuci tangan gitu ya. Nggak usah di-trigger dulu supaya sistem imun kita itu tidak kewalahan. Karena begitu dia kewalahan, begitu ada virus corona, sudah selesai. Kita pasti jebol. Jebol. Demikian Dr. Tirta Prawitasari, spesialis nutrisi dan gizi yang sudah memaparkan upaya apa saja yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh. Bahwa tadi juga disampaikan sangat penting memang mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang bergizi dan bernutrisi tinggi setiap harinya agar imun tubuh kita juga tetap kuat dan terjaga untuk mencegah bukan hanya virus corona saja, namun virus-virus lainnya juga. Kita jumpa kembali dalam podcast berikutnya. Saya Adi Fajar, sampai jumpa. HBM TV Audio Video Podcast.